Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Coba deh, kalau dengar kata kelapa sawit, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Minyak goreng, sabun, atau kosmetik harian? Wajar banget, karena selama ini kita emang kenal sawit cuma buat urusan dapur atau kebutuhan rumah tangga aja. Tapi siap-siap, karena obrolan kita hari ini bakal ngerubah total cara pandang itu. Percaya atau enggak, kelapa sawit sekarang lagi disiapin di garis depan buat jadi senjata rahasia energi masa depan Indonesia. Serius, ini beneran bisa bikin dunia kaget. Bensin motor dari kelapa sawit, kedengerannya kayak fiksi ilmiah kan? Coba bayangin, suatu hari nanti Anda bawa motor atau mobil ke pom bensin, terus ngisi tangki pakai bahan bakar yang asalnya dari tanaman yang sama persis sama yang bikin gorengan kita renyah di dapur. Nah, revolusi energi ini tuh lagi kejadian loh, detik ini juga. Pertanyaan besarnya, emang bisa bahan baku rumah tangga ngegeser dominasi bahan bakar fosil yang udah lebih dari 1 abad nguasain dunia? Biar lebih kebayang, ini urutan bahasan kita hari ini. Pertama, dari dapur ke mesin. Kedua, apa itu biodiesel B35? Ketiga, bioaftur, bahan bakar pesawat. Keempat, mengapa harus kelapa sawit? Kelima, tantangan dan risiko besar. Dan keenam, masa depan energi Indonesia. Dan pastinya, kita nggak asal ngomong di sini. Semua fakta dan data yang bakal kita bedah itu sumbernya resmi dan valid. Kita pakai data dari Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Perkebunan, laporan komprehensif dari lembaga internasional FAO, sampai publikasi dari BPDPKS. Jadi, datanya solid banget. Yuk kita mulai bedah sama-sama. Bagian 1, dari dapur ke mesin, evolusi kelapa sawit. Faktanya nih, Indonesia itu beneran raja kelapa sawit dunia, nggak ada lawan. Dari data Ditjen Perkebunan, bayangin aja, ada lebih dari 16 juta hektar kebun sawit yang ngebentang dari ujung Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Luas banget kan? Produksinya juga gila-gilaan, nyentuh lebih dari 45 juta ton minyak sawit mentah tiap tahun. Selama ini, hasil panen raksasa ini muter roda ekonomi global lewat minyak goreng atau kosmetik. Tapi sekarang, karena jumlahnya yang supermasif, sawit lagi ngambil peran baru yang jauh lebih besar, jadi tulang punggung energi alternatif. Kita tuh ibarat punya tambang energi yang tumbuh subur di halaman rumah sendiri. Bagian 2. Apa itu biodiesel B35? Formula energi baru. 35%. Ini bukan sekedar angka acak loh. Ini adalah inti dari program energi nasional kita saat ini, yaitu B35. Simpelnya gini, tiap kali kendaraan mesin diesel di Indonesia, mulai dari truk logistik sampai mobil pribadi, ngisi bahan bakar, cairan yang masuk ke tangki itu isinya tepat 35% minyak kelapa sawit yang dicampur rata sama 65% solar biasa. Ini lompatan yang lumayan jauh dari program sebelumnya dan benar-benar wujud nyata transisi energi yang udah kejadian tiap hari di jalanan kita. Terus, apa sih tujuan utama dari program B35 ini? Menurut Kementerian ISDM, targetnya strategis banget buat negara. Pertama, ini dirancang khusus buat mangkas drastis ketergantungan kita sama impor bahan bakar fosil dari luar negeri. Nah, karena impor solarnya berkurang, efeknya langsung berasa ke poin kedua. Negara bisa ngemat devisa gede-gedean. Angkanya nggak main-main loh, bisa sampai ratusan triliun rupiah per tahun. Uang yang dulunya lari ke luar negeri, sekarang muter di dalam negeri. Dan ketiga, ini ngebuka pasar domestik yang stabil buat hasil panen petani sawit kita sendiri. Bener-bener langkah nyata buat mandiri secara energi. Bagian 3. Bioaftur, bahan bakar pesawat, menerbangkan pesawat dengan sawit. Tapi tunggu dulu, ambisi Indonesia tuh nggak berhenti di aspal jalan raya aja. Gimana kalau sawit ini dipakai buat nerbangin pesawat komersial? Nah, inilah yang namanya bioaftur. Singkatnya, bioaftur adalah bahan bakar pesawat yang ramah lingkungan dari sawit. Kenapa ini krusial banget? Gini, industri penerbangan itu nyumbang emisi karbon yang luar biasa besar, dan mereka susah banget cari gantinya, karena pesawat butuh bahan bakar khusus yang tenaganya padat. Nggak bisa tuh diganti pakai baterai listrik raksasa. Menariknya, secara kimiawi, molekul minyak sawit ini bisa diolah dan dipecah sampai persis menyerupai aftur fosil. Hasilnya, pesawat bisa terbang senyaman biasanya, tapi dengan emisi yang jauh lebih bersih. Kalau kilang bioaftur kita sukses, wah, Indonesia berpotensi besar memonopoli peran sebagai pusat energi hijau penerbangan dunia. Bagian 4. Mengapa harus kelapa sawit? 3 keunggulan utama. Sekarang Anda mungkin mikir, dari sekian banyak tanaman penghasil minyak, kayak kedelai atau bunga matahari, kenapa harus sawit? Jawabannya ada di 3 hal ini. Pertama, iklim kita itu sempurna. Sawit butuh panas dan hujan tinggi khas khatulistiwa buat tumbuh maksimal. Kedua, dan ini yang paling penting, efisiensi lahan.
Produktivitas sawit itu yang tertinggi di dunia. Buat ngasilin 1 ton minyak, sawit cuma butuh 1/8 lahan kedelai atau 1/5 lahan bunga matahari. Lahan yang dipakai jauh lebih irit. Dan ketiga, dampak ekonominya tuh masif. Menurut data BPDPKS, jutaan keluarga hidup bergantung dari industri sawit ini. Jadi waktu panen, mereka diserap buat program energi, harga tandan buah segar di tingkat petani jadi stabil dan tinggi. Ekonomi desa ikut muter kencang kan? Bagian 5. Tantangan dan risiko besar. Sisi lain transisi energi. Tentu aja, di balik semua potensi luar biasa tadi, ada dilema serius yang nggak bisa kita tutup mata. Di satu sisi, kita punya kebutuhan energi, keinginan kuat buat mandiri, dan pakai bahan bakar hijau. Tapi di sisi lain, ada ancaman harga pangan dan lingkungan. Ini berat loh. Berdasarkan laporan FAO, pembukaan lahan sawit sering dikaitin sama deforestasi, kebakaran gambut, dan hilangnya habitat satwa. Makanya, sertifikasi keberlanjutan itu harga mati di pasar internasional. Terus, ada juga krisis yang namanya food versus fuel. Coba bayangin, kalau jutaan ton sawit yang biasanya buat bikin minyak goreng, tiba-tiba dipakai buat ngisi tangki bensin, otomatis pasokan buat pangan berkurang. Ujung-ujungnya harga minyak goreng di pasar bisa meroket tajam. Nyari keseimbangan antara ngasih makan mesin dan ngasih makan rakyat, itu benar-benar jadi PR yang super menantang. Di luar urusan lingkungan dan pangan, bikin bahan bakar dari sawit itu secara teknis susah dan mahal banget. Ngubah minyak mentah jadi B35 atau after pesawat komersial, itu bukan kayak sekedar manasin minyak di panci loh. Ini butuh rekayasa kimia tingkat tinggi, pakai teknologi katalis yang canggih banget. Dan pastinya, bangun kilang-kilang modern ini butuh modal yang menguras kas negara dan swasta. Seringkali butuh dana sampai miliaran dolar. Jadi, ngubah mimpi kemandirian energi jadi fasilitas industri raksasa yang beroperasi terus-terusan, itu ternyata harganya amat sangat mahal. Bagian 6. Masa depan energi Indonesia menuju kemandirian. Ngelihat potensi yang luar biasa buat ekonomi dan energi, Presiden Prabowo Subianto sampai pernah nyebut kelapa sawit ini sebagai miracle crop atau tanaman ajaib. Kutipan ini pas banget buat ngebayangin arah energi kita ke depan. Kalau dikelola dengan bijak, dijaga ketat aturan lingkungannya, dan teknologinya terus kita inovasikan, sawit nggak cuma bakal jadi barang mentah yang harganya dipermainkan pasar global. Tanaman ajaib ini bisa benar-benar bermetamorfosis jadi jantung pertahanan, kedaulatan, dan kekuatan energi nasional Indonesia di masa mendatang. Jadi setelah kita bahas semuanya, dari luasnya kebun sampai teknologi kilang, dari hemat triliunan rupiah sampai risiko krisis pangan dan hutan, kita balik lagi ke pertanyaan mendasar di awal. Apakah sawit beneran bakal ngegantiin BBM kita sepenuhnya nanti? Bisa nggak ya Indonesia ngelola tuntutan energi raksasa ini tanpa ngorbanin harga sembako dan kelestarian alamnya? Jawabannya nggak cuma bakal ngerubah dunia otomotif atau penerbangan, tapi bakal nentuin nasib jutaan rakyat kita sendiri. Teruslah belajar dan tetap kritis ya dalam melihat data-data ini. Selalu ikuti Petani Visioner.